Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan juga turut mengalami berkat-berkat yang diterima karena kita percaya firman Tuhan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan memberikan kita pengharapan, dan firman Tuhan menuntun kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang membawa kita masuk dalam seluruh rencananya yang besar. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita untuk kembali menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami rindu untuk membuka hati kami mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Yang tergenapi, yang terjadi hanyalah apa yang keluar daripada mulutmu ya Allah. Karena apa yang keluar daripada mulutmu tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang engkau katakan dan berhasil dalam apa yang kau perintahkan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan dalam kehidupan bangsa Israel yang tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 dan 23. Dan ada sebuah pembelajaran dari peristiwa ini. Kita lihat sama-sama. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, baik cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan pakai Gideon. Ya, Tuhan pakai Gideon untuk berperang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, melawan orang Midian dan menang. Itu sebabnya bangsa Israel bilang, biarlah engkau memerintah atas kami, baik engkau, anak-anakmu, cucumu, biarlah engkau yang memerintah bagi kami, karena engkau telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Tapi apa kata Gideon? Saudara perhatikan di ayat 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari perkataan Gideon? Gideon bukan orang yang tinggi hati. Gideon bukan orang yang besar kepala gitu ya saudara ya. Karena Tuhan dipakai dia. Tuhan pakai Gideon dahsyat. Tuhan pakai Gideon luar biasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk memenangkan pertarungan dengan orang-orang Midian. Tetapi Gideon sadar diri bahwa peperangan ini menang karena memang Tuhan. Peperangan ini menang karena memang Tuhan. Betul, Tuhan pakai hidupku untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tetapi Gideon sadar, bukan karena aku. Itu sebabnya Gideon dengan perkataannya, Gideon bilang, bukan aku yang akan memerintah, bukan anak-anakku yang akan memerintah, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Kenapa? Karena Gideon sadar peperangan ini menang oleh karena anugerah Tuhan. Peperangan ini menang karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sadar sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bisa pakai kok hidup kita. Tuhan bisa pakai kita untuk tolong orang. Tuhan bisa pakai kita untuk support orang. Tuhan bisa pakai kita untuk menguatkan orang lain, mendoakan orang lain sehingga orang lain mengalami mujizat. Tapi please, sadar, kita hanya alat di pemandangan mata Tuhan. Kalau sampai ada jiwa-jiwa yang bertobat karena pelayanan saudara dan saya, biarlah kembalikan itu kepada Tuhan. Karena mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan pakai kita, haleluya, puji Tuhan. Tetapi kita mesti sadar diri, kita hanyalah alat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hanyalah alat Tuhan. Amin. Kita gak boleh memegahkan diri, kita juga gak boleh besar kepala. Iya dong, semua karena saya. Oh, kalau bukan karena saya, orang itu udah ada di God sekarang. No, kita gak bisa bilang begitu. Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk memakai kita. Tuhan yang memperlengkapi kita untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan yang menolong setiap kita untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu pun karena kemurahan Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak bisa pakai orang-orang lain selain kita? No, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai apapun. Tetapi ketika Tuhan pilih saudara dan saya, itu anugerah. Amin.
Itu sebabnya jangan pernah besar kepala ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menolong orang. Oh, lu kalau gak ada gua, gak ada lu sekarang. Lu kalau dulu gua gak bantu, waduh lu gak ada sekarang. Kita mulai ungkit-ungkit. Saudaraku, stop ungkit-ungkit apa yang pernah kau buat orang lain. Saya ulangi sekali lagi, stop ungkit-ungkit apa yang pernah kau buat bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, jangan pernah lupakan apa yang orang lain telah buat dalam kehidupan kita. Itu yang harus menjadi pegangan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Kita menjadi orang-orang yang sadar diri. Tuhan, saya percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan kok. Semua karena kasih setia Tuhan kok. Semua karena anugerah Tuhan kok. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita punya statement seperti itu, ketika kita menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, maka kita selalu bilang, Tuhan, ini aku, pakai aku, ini aku, utus aku. Dan ketika kita melayani, kita dipakai Tuhan dahsyat luar biasa untuk tolong orang, untuk melayani jiwa-jiwa. Stop meninggikan diri. Kita kan bukan punya, di hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan yang mau pakai kita. Bawa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Kita belajar hari ini dari Gideon, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Gideon dipakai Tuhan dahsyat luar biasa, memenangi peperangan dengan orang Midea. Tetapi ketika umat Tuhan memilih mereka, baik Gideon maupun anak-anak cucu-cucunya untuk memerintah, dengan kerendahan hati mereka bilang, biarlah Tuhan yang memerintah. Karena Gideon menyadari peperangan itu menang semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo, kalau Tuhan pakai kehidupan kita, tetaplah ingat kita cuman keset, kita cuman hamba, kita cuman alat, kita cuman perpanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih percayakan kami untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami sadar hidup kami bukan milik kami lagi. Kami sadar ketika kami dipercayakan Tuhan untuk ada di tempat saat ini kami berada, semua karena Tuhan sudah punya rencana yang besar untuk kami. Sehingga kami menyadari ketika Tuhan memperlengkapi kami, maka biarlah kami menyadari tugas kami untuk jadi memperlengkapi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kami punya, segala sesuatu yang kami miliki, semua berasal daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada anugerah Tuhan. Sehingga kami tetap terus menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak besar kepala. Oh Tuhan Yesus, jamah setiap kami. Dan akhirnya hamba juga berdoa buat yang sakit dalam nama Yesus. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu itulah yang menyembuhkan kami. Kami menghardik segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, campur tangan kuasa kegelapan keluar dari tubuh kami. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Berkat-Mu ada atas umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.